Perkenalkan, nama saya Hendriko Sigarto. Saya dari kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan masa pemerintahan pada zaman Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi. Orde Baru dimulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Orde Baru adalah periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini Indonesia mengalami pembangunan ekonomi yang pesat dan mencapai pertumbuhan rata-rata sekitar 7% per tahun. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi aksi demonstrasi pelajar. Mahasiswa dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura yang pertama, 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur gerakan 30 September. 3. Turunkan harga. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Super Semar. Untuk memuliakan keamanan pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Surat ini dengan Super Semar. Surat ini berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan pangkat Kapten untuk memuliakan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Penataan stabilitas politik. Langkah-langkah stabilitas politik. 1. Pemulihan ekonomi Indonesia, bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut berkreasi pembentukan ASEAN. Penyederhanaan partai politik. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI. 3. Golongan Karya atau Golkar. Pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melakukan 6 kali pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan Golkar selalu menang pemilu berkat hubungan PNS dan ABRI. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang P4 yang dikenal dengan nama Eka Prasetyo Bacakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsisten. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikatakan masih belum berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, kebijakan tersebut masih butuh banyak pembedahan di berbagai sisi. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan ekonomi. Yang pertama, Repelita. Repelita berarti rencana pembangunan 5 tahun yang dibuat oleh pemerintah Orba atau pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1969 hingga tahun 1994. Program Repelita terbagi dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian Repelita punya fokus utama yang berbeda. Di antaranya, Pelita 1 berlangsung dari tahun 1969 hingga tahun 1974. Sasaran utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunnya inflasi, perluas lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Berita 2, berlangsung antara tahun 1974 sampai dengan 1979, menitik beratkan sektor pertanian dan industri, khususnya yang bergerak mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku siap pakai. Berita 3, berlangsung antara tahun 1979 sampai dengan 1984 dengan sasaran utama trilogi pembangunan Orde Baru. Berita 4, berlangsung antara tahun 1984 sampai dengan 1989 dengan titik perkembangan utama di sektor pertanian dengan swadaya pangan. Berita 5, berlangsung antara tahun 1989 sampai dengan 1994 dengan fokus utama untuk menetapkan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Berita 6, mulai tahun 1994 dengan fokus di sektor ekonomi, industri, peningkatan SDM, juga sektor pertanian. Yang berikut kerjasama Indonesia dengan IMF. Bentuk kerjasama IMF dengan Indonesia berkembang dengan mekanisme bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan IMF untuk mengusulkan dana bantuan hingga utang kepada Indonesia. Terbentuk pula konsorsium dengan nama IGGI atau International Government Group on Indonesia. Dampak kerjasama Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi mulai terlihat dengan makin bergantungnya Orde Baru atau Orba untuk membangun ekonomi Indonesia. Pembangunan tersebut menggunakan bantuan pihak eksternal, terutama IMF dan utang dari luar negeri. Yang berikut dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang tak berjalan dengan baik menjadi salah satu penyebab berakhirnya Orba. Awalnya kebijakan ini memang berjalan dengan baik, mengingat pembangunan infrastruktur yang meningkat dan pembangunan yang pesat di berbagai sektor. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan hidup tersebut dibarengi dengan adanya praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi atau biasa disebut dengan KKN. Karena masalah KKN, kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintahan Orde Baru mulai menurun. Apalagi di tahun 1998, pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum. Tahun 1997 sampai dengan 1998 menjadi masa yang kelam di Indonesia karena anjloknya perekonomian. Pemerintahan Orde Baru juga tak mampu memenuhi tuntutan